Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana kelompok Red Armor berjuang keras membasmi monster serangga. Seiring waktu berjalan, mereka kelelahan. Jumlah monster serangga tidak ada habisnya. Di saat mereka kelelahan, monster serangga dengan ukuran yang jauh lebih besar datang. Salah satu dari mereka dimakan. Mereka semua menjadi lebih waspada. Monster itu mengerumuni pasukan Red Armor. Di saat krisis ini, kelompok Xiaochen muncul membantai monster serangga. Beastmaster juga muncul. Dia menahan serangga menggunakan kekuatan fisik. Di tempat lain, si hitam juga menyerang. Dia menggunakan guntur kesengsaraan untuk menyerang monster tersebut. Luohu tercengang melihat kekuatan kelompok Xiaochen. Xiaochen menyuruh kelompok Red Armor pergi. Masalah ini akan ditangani oleh kelompok Xiaochen. Luohu masih tercengang bagaimana kelompok Xiaochen akan sanggup melawan semua monster. Namun Xiaochen tetap menyuruh mereka semua pergi dan tidak banyak bicara. Mereka harus kembali memperkuat keamanan kota. Salah satu dari Red Armor tidak ingin berdebat. Dia menakupkan tangan, mengucapkan terima kasih atas bantuan Xiaochen. Mereka semua bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Xiaochen melemaskan bahu kemudian berteriak, "Basmi mereka semua!" Daogui, Beastmaster, dan si hitam sangat bersemangat, ingin menghancurkan semua monster. Daogui mengeluarkan teknik pedang. Dalam satu teknik, dia berhasil menghancurkan banyak monster. Beastmaster juga menggunakan kekuatan fisiknya yang kuat. Dia merobek dan menghancurkan monster serangga. Si hitam juga tidak kalah. Dia menghancurkan satu persatu monster serangga, kemudian memakan tubuh mereka. Berbeda dengan Xiaochen, dia menatap ke suatu tempat, kemudian berteriak, "Keluarlah!" Kaki Xiaochen diangkat, kemudian dihentakkan ke tanah. Kekuatan yang kuat menjalar dari kakinya. Debu berterbangan. Sesosok monster raksasa keluar dari balik debu. Ukurannya hampir 100 kali lipat lebih besar dibandingkan serangga lain. Xiaochen bertanya kepada si hitam, apakah ini adalah salah satu dari monster luar 9 domain. Si hitam mengatakan, monster ini tidak berasal dari luar 9 domain. Dia memang memiliki aura tersebut, tapi tidak sepenuhnya. Kemungkinan dia hanyalah sebagian dari monster luar 9 domain. Kekuatan yang kuat keluar dari tubuh monster serangga terbesar. Xiaochen menyuruh kelompoknya membereskan serangga yang kecil, sedangkan dia akan mengurus monster serangga terbesar. Api berkobar di sekitar tubuh Xiaochen. Dia melompat menyerang bos monster. Bos monster tidak tinggal diam, dia mengeluarkan serangan. Itu seperti cairan racun berwarna hijau. Xiaochen menghindari serangan dan melepaskan serangan. Kali ini, pukulan yang dikeluarkan Xiaochen sangat kuat, hingga bisa menerbangkan bos monster. Xiaochen berpikir, monster ini terlalu kuat untuk sekedar klon. Xiaochen merasa semua ini akan menjadi lebih menarik. Bos monster bergetar, dia kembali bangkit. Di lain sisi, Xiaochen masih terus menyerang, menghancurkan monster tersebut. Perbandingan jumlah mereka sangat besar, namun hal itu tidak menjadi masalah. Secara perlahan, mereka menghancurkannya. Xiaochen juga menyerang, dia melompat, memberikan tendangan ke bagian mulutnya. Sesuatu disemburkan dan menembus lengan Xiaochen. Serangan tersebut berisikan racun. Xiaochen berusaha menghilangkan racun. Di lain sisi, bos monster mengembangkan sayap. Banyak serangan seperti jarum keluar, menyerang ke arah Xiaochen. Melihat serangan tersebut, Xiaochen segera menyerang, yang mengakibatkan bos monster terpental ke tanah, hingga tanah di bawahnya hancur. Bos monster masih belum kalah, dia bangkit, terbang ke arah Xiaochen. Cairan berwarna hijau kembali dilepaskan. Xiaochen segera menghindar, kemudian memberikan serangan balik. Serangan tersebut tidak berhasil menembus kulit keras bos monster. Xiaochen semakin kesal, banyak pukulan dilepaskan. Dia ingin melihat seberapa lama bos monster bisa bertahan. Xiaochen mengepalkan tangan, kekuatan yang kuat ditarik ke dalam tinjunya. Tinju raksasa dilepaskan sambil berteriak, "Hancurlah!" Ledakan terjadi di mana bos monster berada. Kulitnya hancur, namun Xiaochen terkejut melihat bos monster bisa berganti kulit. Bos monster bangkit dan terbang menyerang Xiaochen. Xiaochen menggunakan teknik Tian Huang, bentuk keempat. Aura kuat mengelilingi tubuhnya. Dari aura tersebut terbentuk sosok Xiaochen dengan ukuran raksasa. Di hadapan teknik ini, ukuran bos monster sangat kecil, seperti seekor lalat. Xiaochen menepuk bos monster dengan kedua tangan. Bos monster tergencet dan terjatuh. Tidak berhenti di sana, Xiaochen juga menginjaknya. Akhirnya, bos monster berhasil dikalahkan. Xiaochen merasa itu cukup merepotkan. Tiba-tiba dia tertegun ketika melihat sesuatu. Ada serangga kecil muncul di atas mayat bos monster.
Xiao Chen mengambilnya, kemudian mengamatinya. Si hitam mengatakan, itu adalah serangga hitam dari luar 9 domain. Dia tidak memiliki kemampuan bertarung yang kuat, tapi memiliki kemampuan membelah diri tanpa batas. Serangga itu juga masuk ke dalam tubuh monster lain sebagai parasit yang membuat inangnya bermutasi. Xiao Chen langsung menghancurkannya, kemudian bertanya, apakah si hitam dapat melacak keberadaan tubuh asli monster luar 9 domain? Si hitam dapat merasakan, tapi itu terlalu jauh dan mustahil untuk melacaknya. Xiao Chen merasa hal itu sangat disayangkan. Karena masalah sudah beres, mereka semua akan kembali ke kota. Di tempat lain, seseorang terkejut melihat tindakan Xiao Chen yang membunuh klon monster. Pria ini mengenakan pakaian serba hitam dengan penutup wajah. Dia memejamkan mata dan tidak ingin membahas hal itu lagi. Kemudian menatap kota di depan dan bergumam tidak akan pernah lagi kembali ke tempat suram luar 9 domain. Kembali ke kota Changyuan, prajurit Red Army pergi dengan terburu-buru. Mereka hendak menyelamatkan kelompok Xiao Chen. Namun, tindakan mereka terhenti ketika melihat Xiao Chen yang sudah kembali dalam keadaan baik-baik saja, yang membuktikan betapa kuat kelompok Xiao Chen. Lao Hu mendekat ke Xiao Chen. Dia sangat senang melihat Xiao Chen dalam keadaan selamat. Sebelumnya dia sangat khawatir dan juga ingin meminta maaf kepada Xiao Chen karena dia telah salah menilainya dan berharap Xiao Chen memaafkannya. Karena kelompok Xiao Chen sudah kembali, Lao Hu menyuruh mereka beristirahat dan memulihkan diri. Sedangkan kelompok Lao Hu akan menggantikannya membunuh monster. Namun Xiao Chen mengatakan, dia telah membunuh semua monster, jadi mereka semua bisa kembali ke kota. Lao Hu beserta pasukan Red Army gemetar. Mereka tidak percaya mendengar perkataan Xiao Chen. Xiao Chen menepuk bahu Lao Hu, meyakinkan semua monster telah dibunuh. Xiao Chen pun kembali ke kota, begitu juga dengan pasukan Red Armor. Mereka berjalan bersama-sama dengan Xiao Chen. Salah satu pemimpin Red Army ingin mengajak Xiao Chen pergi ke pangkalan Red Armor. Xiao Chen tidak mempermasalahkan, dia akan ikut pergi ke sana, kemudian menyuruh yang lainnya kembali terlebih dahulu. Dao Gui merasa seperti alat yang digunakan oleh Xiao Chen. Berbeda dengan Beastmaster, dia tidak banyak mengeluh. Lao Hu menepuk bahu mereka dan mengajaknya minum. Berpindah ke markas Red Armor. Xiao Chen dan pemimpin Red Armor sudah sampai di sana. Xiao Chen dapat merasakan di dalam markas ada aura Kaisar Agung yang sedang mengawasinya. Seorang pria keluar, dia bernama Deng Ran. Kemudian bertanya, bagaimana situasi medan pertempuran. Pemimpin Red Armor itu mengatakan, orang yang dia bawa telah membasmi semua monster. Deng Ran menakupkan tangan, berterima kasih kepada Xiao Chen sambil memberikan pujian. Xiao Chen dipersilahkan masuk. Pasukan Red Armor adalah kekuatan terbesar di kota Changlan. Red Armor adalah pasukan pertahanan. Ada juga White Armor, itu adalah pasukan medis. Sedangkan Black Armor adalah pasukan elit. Deng Ran adalah kapten ketiga dari pasukan Red Armor. Sedangkan orang yang membawa Xiao Chen adalah wakil dari kapten ketiga. Dia bernama Deng Hui. Si hitam bertanya, padahal di tempat ini ada banyak orang kuat. Sudah lebih dari cukup untuk sekedar menangani monster-monster itu. Tapi mereka masih saja meminta bantuan kepada warga kota untuk maju ke medan perang. Apakah mungkin kebanyakan dari mereka adalah pengecut? Xiao Chen mengatakan ada beberapa hal yang tidak dipahami si hitam. Meski pasukan Red Armor kuat, mereka tidak bisa senaknya mengirim seluruh pasukan dalam skala besar. Ada banyak pintu yang harus dijaga. Xiao Chen akan menjelaskan detailnya kepada si hitam. Dia masuk ke sebuah bangunan. Deng Hui menanyakan nama Xiao Chen. Kemudian dia bertanya, apakah Xiao Chen bersedia mengajak salah satu temannya untuk bergabung dengan pasukan Red Armor. Deng Ran mengatakan, kelompok Xiao Chen sangat kuat. Jika Xiao Chen mengajak temannya untuk bergabung dengan pasukan Red Armor, Deng Ran akan meyakinkan komandan untuk mempromosikan Xiao Chen sebagai pemimpin pasukan. Si hitam menggoda Xiao Chen. Jika Xiao Chen bergabung, dia akan memiliki pasukan besar. Bukankah itu adalah hal yang bagus? Xiao Chen mengatakan, dia tidak akan berlama-lama di sini. Jadi Xiao Chen tidak bisa bergabung dengan Red Armor. Deng Ran dan Deng Hui sedikit kecewa dengan jawaban Xiao Chen. Deng Ran menawarkan agar Xiao Chen menginap satu malam. Namun Xiao Chen mengatakan, dia tidak bisa. Selain itu, kelompok Red Armor dalam bahaya. Deng Ran terkejut mendengar perkataan Xiao Chen. Di lain sisi, Xiao Chen bertanya kepada si hitam, apakah dia juga merasakannya. Deng Ran dan Deng Hui masih tidak mengerti apa yang dikatakan Xiao Chen. Si hitam merasa ada kelompok orang kuat yang datang dari segala arah.
Xiao Chen ingin menjelaskan apa yang terjadi kepada Deng Ran dan Deng Hui, tapi dia tidak memiliki waktu. Alam Changlan bisa dibilang alam yang paling kacau di antara alam tingkat rendah. Terdapat banyak pembunuh, perburuan, dan pertikaian. Kebanyakan kelompok pemburu adalah bandit dan perampok. Kelompok-kelompok ini mengembara ke berbagai kota untuk menjarah dan merebut sumber daya. Itu sebabnya, meski Red Armor mengetahui serangan monster, mereka tidak berani mengirim seluruh pasukannya. Jika itu dilakukan, para bandit akan mengacau di kota. Sekarang Deng Ran juga merasakan mereka telah datang. Berbeda dengan Deng Hui, dia masih belum mengerti apa yang dikhawatirkan kaptennya. Deng Ran mengatakan, kelompok pemburu Lone Ghost telah datang. Deng Hui terkejut, padahal mereka baru saja menghadapi invasi monster. Tapi kelompok itu malah memanfaatkan situasi ini untuk mengacau. Semua orang disiagakan. Musuh akan segera menyerang. Deng Ran meminta maaf kepada Xiao Chen. Obrolan mereka telah terganggu karena kedatangan musuh. Xiao Chen tidak mempermasalahkan. Dia akan sedikit membantu. Deng Ran merasa senang, tapi raut wajahnya langsung berubah. Kelompok pemburu Lone Ghost sangat kuat dan berbahaya. Dia tidak ingin melibatkan Xiao Chen. Namun Xiao Chen menyuruh Deng Ran tidak banyak berpikir. Mendengar hal itu, Deng Ran merasa senang. Dia menakupkan tangan kepada Xiao Chen. Pasukan ketiga dikumpulkan. Mereka semua berbaris dengan rapi dan akan keluar untuk membasmi kelompok pemburu Lone Ghost. Berpindah ke kota Changyuan. Kekacauan telah terjadi di dalam kota. Banyak bangunan dibakar, dan banyak warga telah dibantai oleh kelompok Lone Ghost. Di dalam bangunan, Lao Hu menatap kelompok yang menyerang. Dia juga meminta Dagui dan Beastmaster membantu membereskan kelompok ini. Mereka berdua tidak mempermasalahkan dan bersedia membantu. Di lain sisi, Tianlai yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka mata. Dia merasakan sesuatu dan segera keluar. Semua orang telah berkumpul di depan kediaman. Tianlai bertanya, apakah mereka semua merasakan hal yang sama? Mereka semua memang merasakannya. Alam Changlan memang sangat kacau. Huiji mengatakan, orang-orang ini hanya tahu cara membunuh, menjarah, dan mengacau. Sekumpulan sampah masyarakat. Terjadi ledakan di pintu kediaman mereka. Kelompok pemburu sudah masuk ke tempat tersebut. Berbagai jenis senjata tajam berada di tangannya. Tianlai merasa sudah lama tidak meregangkan otot-ototnya. Huiji juga siap membereskan mereka semua. Dia mengeluarkan palu besar. Di kota Changyuan, ada seseorang yang sedang duduk di tengah-tengah kekacauan. Dia adalah pemimpin kelompok Lone Ghost. Orang itu berteriak, menyuruh Deng Ran keluar. Saat ini, Deng Ran sudah sampai di sana sambil membawa pasukan Red Armor dan Xiao Chen. Mereka berdua saling berdebat. Deng Ran menjelaskan, mereka baru saja menghadapi invasi monster, tapi kelompok Lone Ghost masih saja berbuat onar. Pemimpin Lone Ghost mengatakan, hal itu bukan urusannya, kedatangannya kemari untuk menjarah harta kota Changyuan. Xiao Chen dapat merasakan, pemimpin Lone Ghost memiliki aura membunuh yang sangat jahat. Deng Ran memerintahkan pasukan maju menyerang kelompok Lone Ghost. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemimpin Lone Ghost. Kedua pasukan saling bertarung. Pukulan dan senjata saling beradu. Sedangkan pemimpin Lone Ghost akan melawan Deng Ran. Dua pedang dikeluarkan, tapi Deng Ran menghadapi dua pedang tersebut hanya dengan pelindung tangan. Naasnya, pelindung tangan hancur, terkena tebasan pedang. Deng Ran terpental ke belakang. Dia tidak percaya. Pelindungnya hancur setelah menerima satu serangan. Kemudian bertanya, apakah pemimpin Lone Ghost telah membuat penerobosan? Pemimpin Lone Ghost membenarkan. Dia memang sudah menerobos. Selain itu, dia sudah menyiapkan pedang khusus untuk membunuh Deng Ran. Pasukan Red Armor sudah dikalahkan. Pemimpin Lone Ghost berkata, Lao Su akan memenggal kepala Deng Ran. Deng Ran menatap Xiao Chen. Kelompok Lone Ghost telah membuat penerobosan. Dengan demikian, mereka bukan lagi tandingan Lone Ghost. Dia menyuruh Xiao Chen pergi. Namun Xiao Chen tidak menjawab. Dia malah berjalan maju ke arah pemimpin Lone Ghost. Xiao Chen menjilangkan tangan di depan dadanya dan berkata, kalian mungkin bisa mengalahkan pasukan Red Armor, tapi belum tentu bisa mengalahkanku. Pemimpin Lone Ghost mengarahkan pedang ke Xiao Chen sambil bertanya, siapa kau? Ujung pedang dipegang oleh Xiao Chen hanya dengan tangan kosong. Xiao Chen menghancurkan pedang tersebut sambil mengatakan, aku adalah orang yang akan menghancurkan Lone Ghost. Melihat kekuatan Xiao Chen yang sangat kuat, pemimpin Lone Ghost melompat melarikan diri sambil mengatakan, ternyata Deng Ran telah mengundang seorang master dan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Xiao Chen memejamkan mata. Dia tidak pernah mengizinkan Lone Ghost untuk pergi, kemudian mengangkat tangan ke arah pemimpin.
Sesosok petir keluar menyelimuti tangannya. Tangan raksasa muncul menangkap sang pemimpin. Dia ditarik ke arah Xiao Chen. Tanpa diduga, leher sang pemimpin telah dicengkram oleh Xiao Chen. Sang pemimpin bertanya, apakah pria di depannya benar-benar ingin ikut campur? Dia memberikan ancaman dan memberitahu seberapa mengerikan kekuatan Lone Ghost. Jika pria di depannya bersedia membiarkannya pergi, dia akan menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Xiao Chen mengatakan dia tidak akan membunuhnya. Di lain sisi, Deng Ran meminta Xiao Chen tidak melepaskan orang tersebut. Dia takut serangan terhadap kota Changyuan tidak akan pernah berakhir. Xiao Chen kembali berkata, aku mengatakan tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak pernah bilang akan melepaskanmu. Sang pemimpin mengatakan, jika Xiao Chen membiarkannya pergi, dia akan berhutang budi. Apapun yang diinginkan Xiao Chen akan dia penuhi. Xiao Chen bertanya, apakah cara kelompok Lone Ghost berkultivasi hanya dengan menjarah dan mengacak kota? Bagaimana bisa mereka disebut kultivator? Xiao Chen ingin seluruh anggota Lone Ghost menyerahkan semua batu roh, rumput roh, dan senjata tingkat tinggi yang mereka miliki. Deng Ran tertawa senang. Dia merasa apa yang dikatakan Xiao Chen memang benar. Semua itu bisa menjadi harga yang setimpal atas kejahatan mereka. Dalam hati dia bergumam, Lone Ghost tanpa sumber daya bukanlah ancaman. Dia juga memiliki kesempatan untuk membasmi mereka. Seperti yang dikatakan Deng Hui, Xiao Chen bukanlah seseorang yang berbelas kasih. Melihat bawahan Lone Ghost mulai bergerak membuat Xiao Chen kesal. Sang pemimpin meminta belas kasih kepada Xiao Chen. Jika suatu hari Xiao Chen membutuhkan bantuan, mereka akan siap membantu. Namun Xiao Chen mengatakan, mereka tidak akan memiliki masa depan. Cengkraman Xiao Chen diperkuat. Merasakan sakit di lehernya, sang pemimpin hanya bisa menyerah. Dia akan menuruti perkataan Xiao Chen. Dan akhirnya, dengan persetujuan tersebut, pemimpin itu akhirnya dilepaskan. Sang pemimpin masih belum tahu siapa pria yang sedang dia lawan. Tapi dia tidak khawatir karena memiliki Lao Zu di belakangnya. Dia memerintahkan anggota Lone Ghost mengeluarkan semua barang rampasan. Namun anggota Lone Ghost terdiam. Mereka ragu memberikan harta mereka. Sang pemimpin kembali berteriak, menyuruh mereka semua menyerahkannya. Semua harta yang berada di dalam cincin penyimpanan diberikan kepada Xiao Chen. Begitu juga dengan cincin sang pemimpin. Xiao Chen juga menanyakan, mereka pasti memiliki gudang harta atau semacamnya, dan meminta mereka membawa Xiao Chen ke tempat tersebut. Sang pemimpin tidak menolak, tapi dia sudah merencanakan. Saat Xiao Chen masuk ke wilayah Lao Zu, tidak peduli seberapa kuat Xiao Chen, Lao Zu akan membunuhnya. Deng Ran mengingatkan Xiao Chen agar dia berhati-hati dan tidak jatuh ke dalam perangkap. Namun Xiao Chen menyuruh mereka tidak perlu khawatir. Deng Ran harus membereskan anggota Lone Ghost yang berkeliaran di dalam kota. Dia juga bisa menyita harta anggota tersebut. Mendengar hal itu, Deng Ran menakupkan tangan mengucapkan terima kasih kepada Xiao Chen. Xiao Chen pun pergi mengikuti sang pemimpin. Berpindah ke istana Changyuan. Telah menyebar berita, pemimpin Lone Ghost telah dikalahkan. Semua anggotanya telah diurus oleh Red Armor. Kelompok Xiao Chen juga membantu membereskan anggota Lone Ghost yang berkeliaran di kota. Di tempat lain, Xiao Chen masih berjalan ke gudang harta. Sang pemimpin mengatakan, harta mereka berada di gunung 300 mil dari sini. Xiao Chen terus berjalan di dalam pegunungan. Beberapa jam kemudian, mereka pun sudah dekat. Ada sebuah pemukiman di tempat tersebut. Di sana sudah ada beberapa orang dengan senjata, dan ada banyak pasukan di belakangnya. Ada seorang wanita, dia berkata ke temannya, padahal aku sudah memperingatkan kakak tertua, meminta kita semua mengepung orang itu daripada membuang-buang waktu menunggu di sini. Seorang pria dengan tubuh besar dan kekar mengatakan, kakak tertua telah mengirim pesan, dia sudah berada dekat sini dan akan segera sampai. Dia juga mendapatkan informasi, lawannya adalah seseorang yang memiliki 5 sendai. Mereka tidak boleh gegabah. Wanita itu meremehkan. Meski lawan mereka berada di tingkat 6, dia pasti akan terbunuh jika masuk ke dalam formasi raksasa. Kembali ke tempat Xiao Chen, dia masih berjalan, dipimpin oleh pemimpin Lone Ghost. Si Tam bertelepati. Dia merasakan ada sebuah formasi yang begitu kuat, mereka harus berhati-hati. Xiao Chen juga merasakan, dia yakin formasi ini dapat membunuh seseorang yang berada di level 5. Si Tam tidak mengerti kenapa Xiao Chen malah masuk kalau dia sudah tahu. Dengan santai Xiao Chen menjawab, sudah terlanjur masuk, dia juga tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan formasi tersebut. Xiao Chen berniat meminta bantuan si Tam. Mereka pun sudah sampai di depan pemukiman yang menjadi markas Lone Ghost. Kelompok Lone Ghost mulai keluar ketika melihat kakak tertua mereka yang telah datang.
Sang pemimpin berjalan ke kelompoknya. Sekarang, Xiao Chen hanya seorang diri. Xiao Chen bertanya, apakah mereka ingin menjebaknya? Sang pemimpin yakin Xiao Chen pasti sudah tahu ada formasi di sini. Dia juga mengetahui Xiao Chen adalah orang yang sombong. Meski dia sudah tahu ada formasi, dia tetap mengikuti. Sang pemimpin memberikan perintah mengaktifkan formasi. Sebuah segel pun dibuat.